Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda semuanya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran hari ini, mohon alat komunikasi ya bisa dinonaktifkan. Semoga nanti kita tidak terganggu dengan berbagai informasi mungkin di smartphone atau handphone Anda. Jadi seperti itu ya. Pada pembelajaran hari ini nanti kita akan berdiskusi secara bersama-sama dengan tema makalah gitu ya. Setelah ini harapan saya Anda tidak bingung lagi, tidak canggung lagi, tidak merasa ketakutan mungkin setelah nanti Anda diberi penjelasan atau kita berdiskusi secara bersama-sama terkait dengan materi makalah gitu ya. Bisa dilihat di RPS ini di pertemuan yang ke 11 ya. Pertemuan 11 saya dulu ya, atau saya tebalkan di sini menganalisis dan menulis karya tulis ilmiah dan makalah. Ini memang karya tulis ilmiah itu jenisnya banyak, tapi ini saya tegaskan di makalah gitu ya. Kenapa Pak kok makalah itu? Karena memang nggak mau nanti baik itu semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 ya kan. Bahkan nanti di semester 7 atau 8 jika Anda masih mendapatkan mata kuliah, mau tidak mau Anda akan diberi tugas dari Bapak Ibu dosen, yaitu membuat makalah gitu ya. Jadi harapan saya tidak bingung lagi, tidak merasa merasa kecil hati ketika nanti Anda diberi tugas dari Bapak Ibu dosen terkait dengan pembuatan makalah. Baik, mahasiswa semuanya, mari kita mulai perkuliahan pada pagi kali ini. Kita mulai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi kelancaran awal sampai dengan akhir. Berdoa mulai. Ya, sudah presensi di LMS ya? Sudah. Nah, ini tadi saya cek tuh ada yang belum gitu ya, ada yang belum 3 gitu ya. 3 ini kemana saya nggak tahu gitu. Nah, silakan presensi dulu di LMS Learning Management System. Harapan saya nanti presensi Anda baik, nanti secara luring juga baik gitu ya. Jadi nilainya nanti insya Allah bisa maksimal gitu. Saya akan memberikan terkait dengan materi hari ini gitu ya, pematik saja. Kemarin kita kan sudah belajar bahasa sebuah pemahaman ya, apa itu bahasa, fungsi bahasa, karakteristik bahasa, kita belajar itu. Di pertemuan yang lalu sudah kita pelajari yang namanya ejaan, yang sekarang dinamakan namanya EBI, bukan udang ya EBI itu, tapi EBI adalah ejaan bahasa Indonesia gitu ya. EBI itu dibahas tentang bentukan kata, prefix, suffix, konflik dan sebagainya. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga itu kalimat, paragraf, wacana, sehingga pada akhirnya ini di materi 11 hari ini nanti kita akan mencoba dari materi-materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, kita implementasikan, kita coba apakah memang sudah benar tata tulis Anda itu, struktur kalimat Anda, bentukan paragraf Anda, pengembangan paragraf Anda itu sudah benar atau belum. Saya kira seperti itu kita bahas nanti setelah dipresentasikan kelompok 11 ya, kelompok 11 hari ini bisa dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ahmad. Kepada yang terhormat Bapak Kasih Budi MPD selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia, kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, saya Jenny. Di sini saya bertugas sebagai moderator.
Yang kedua Mbak Veronica sebagai pemateri 1 dan Adinda Dianasari sebagai pemateri 2. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pembelajaran hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat pendalaman materi, dan yang kelima menutup. Sesuai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Mbak Veronica. Kepadanya dipersilakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu makalah. Yang pertama, apa itu makalah? Apa ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada, baiklah saya akan menyampaikan pendapat saya. Makalah adalah karangan faktual yang dibuat dan dipublikasikan di media online atau mencetak yang berisi informasi mengenai suatu kebiasaan atau sebuah fakta mengenai sesuatu. Ya, selanjutnya, apakah Anda pernah menulis makalah? Apakah dari teman-teman ada yang pernah menulis makalah? Bisa lebih keras lagi? Ya, saya juga pernah membuat makalah. Selanjutnya, format penulisan makalah. Yang pertama adalah ukuran huruf dan font. Ukuran huruf dan font sangat mempengaruhi di setiap makalah yang kita buat. Jadi biasanya ukuran huruf yang ditetapkan adalah 12 dan fontnya Times New Roman untuk makalah yang formal. Yang selanjutnya adalah spasi. Untuk makalah, spasi juga sangat berpengaruh karena jika ada kesalahan dalam spasi akan beresiko untuk merevisi kembali. Yang ketiga, pengaturan paragraf. Yang keempat, nomor halaman. Di setiap makalah harus diisi nomor halaman agar orang yang menilai makalah bisa mengetahui isinya sesuai dengan formatnya. Yang kelima adalah pengaturan margin. Seperti yang teman-teman tahu, margin dalam makalah sangat penting untuk kerapian makalah. Yang selanjutnya adalah sistematika penulisan makalah. Yang pertama, makalah membutuhkan cover. Jadi di cover itu ditulis judul, biasanya ada logo, baik itu logo universitas ataupun logo sebuah instansi, dan nama dari pembuat makalahnya sendiri. Selanjutnya adalah halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar atau grafik. Jadi di setiap halaman makalah maksudnya harus memuat judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau grafik. Dan selanjutnya adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan dalam makalah itu berisi tentang pendahuluan mengapa penulis makalah tersebut. Baik. Selanjutnya adalah pembahasan dalam makalah. Setelah pendahuluan biasanya dilanjutkan oleh pembahasan mengenai apa yang akan kita jelaskan di dalam makalah tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Terima kasih atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka 3 penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sebutkan nama, NIM, dan pertanyaan adalah. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Gunanda, NIM 2113330000832. Untuk pertanyaan saya, apa sih yang biasanya kakak hadapi masalah yang kalau kita membuat makalah, kendalanya itu apa sih kak? Baik, terima kasih.
Nama saya Nurul Arwani 225. Saya ingin bertanya, contoh penulisan kutipan Enoch yang baik dan benar seperti apa, Mbak? Terima kasih. Ya. Udah nggak? Kami jawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelum itu saya membacakan pertanyaan terlebih dahulu dari Mbak Afika. Apa kendala dari pembuatan makalah? Selanjutnya dari Mbak Nurul, contoh penulisan kutipan Enoch yang baik dan benar. Yang pertama biasanya dalam menulis makalah. Kalau saya pribadi biasanya jika saya stuck dalam menulis, maksudnya itu jika saya sudah menulis tapi tiba-tiba langsung terhenti di suatu paragraf yang saya bingung mau menjelaskannya seperti apa. Dan itu yang pertama. Yang kedua biasanya kalau materi makalah yang akan saya tulis itu kurang referensi di internet, jadi saya bingung mau nulis seperti apa kecuali saya langsung terjun ke teks sendiri seperti itu. Yang ketiga biasanya banyak typo atau kesalahan ketik yang saya tidak sadari, jadi mengakibatkan saya menulis ulang kembali seperti itu. Yang kedua akan dijawab oleh Mbak. Apakah jadi teman-teman ada yang mau menyangka? Kalau dari saya, kendala dalam penulisan makalah itu yang terpenting kita sudah tahu topik permasalahannya dulu. Nanti kita baru mencari kajian pustaka yang sesuai dengan topik yang kita sudah berteman sebelumnya. Itu menurut saya lebih mempermudahkan kita dalam membuat latar belakang, kajian pustaka dan selanjutnya. Bagaimana, Mbak? Iya, kalau bertanya lagi kan, kalau pembuatan makalah kadang kan tugasnya kelompok. Nah, kadang itu ada teman yang menunjuk temannya untuk bekerja sendiri, nggak mau ikut bekerja bareng padahal makalahnya bersama. Nah, gimana sih caranya agar merangkul temannya buat yuk kita garap bersama gitu, Pak? Menurut saya, kalau misal tugasnya itu kelompok, mungkin itu dibagikan kumpul semua, terus dibagi ada yang misal sudah menemukan topiknya, terus ada yang dia fokusnya bab 1, terus ada yang bab 2, terus yang selanjutnya bisa kesimpulan dan saran dan juga daftar pustaka. Lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan yang kedua dari Mbak Nurul, bagaimana contoh penulisan kutipan Enoch? Nah, contohnya itu seperti ini. Misal dalam penulisan kalimat pengertian makalah merupakan suatu karya ilmiah yang berbeda. Nah, itu menurut siapa? Di kurung buka di akhir itu kurung buka menurut siapa? Misal menurut Adinda Edviana Sari ya, yang diambil itu yang bagian akhir. Jadi yang Sari, koma, tahunnya berapa dan bulan berapa. Untuk penulisan di daftar pustakanya itu Sari, Adinda Edviana, tahun dan selanjutnya seperti itu. Bagaimana Mbak Nur? Sudah. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambah atau menambah jawaban kami? Sudah? Ya, sudah. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Budi Abadi. Kepadanya dipersilakan. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Tepuk tangannya
banterin kok tepuk tangan. Jadi gini ya, tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 11 cara penulisan makalah gitu ya. Tadi sudah dijelaskan dari Mbak Vero, dari Mbak Erviana, Mbak Pujiati gitu ya. Jadi penulisan makalah itu seperti apa gitu ya. Saya akan beri penegasan terkait dengan penulisan makalah. Bisa diperhatikan di PowerPoint ini gitu ya. Sekali lagi bahwa makalah itu adalah karya tulis. Karya tulis. Karya itu hasil, tulis adalah tulisan yang dibuat untuk dipresentasikan atau dipublikasikan. Tadi Mbak Vero dipublikasikan gitu ya, baik elektronik maupun cetak. Tetapi sebenarnya ada dua, dipresentasikan dan dipublikasikan. Masing-masing memiliki sistematika yang berbeda-beda. Ketika dipresentasikan berbeda dengan sistematika pada saat dipublikasikan. Sudah ada gambaran ya di situ ya. Oke. Terus model penyajian makalah ya pada umumnya itu berbentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan makalah. Pak Eka pada pertemuan yang lalu selalu mengatakan kaidah selingkuh. Manfaatnya apa sih Pak? Penulis akan belajar ya kan? Dikasih tugas, belajar mengukur kemampuan diri sendiri, belajar menulis dengan baik dan benar, pengetahuannya makin luas gitu ya. Ini harus sadar gitu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih Kak gitu kan. Mbak Vero mengatakan kamu sudah kuliah, kamu punya tanggung jawab untuk membuat makalah ini. Apabila tidak membuat makalah ini, saya sadis banget ya. Gitu ya. Nah, sebenarnya makalah itu ada 3 unsur gitu ya. Pendahuluan, isi, tutup gitu ya. Pendahuluan mungkin Anda sudah tahu ya, pendahuluan kemarin bahkan sudah dijelaskan dari presentator gitu bahwa pendahuluan itu minimal ada 3 tempat, latar belakang, rumusan dan tujuan. Kalau lengkapnya banyak, ada rumusan, latar belakang, identifikasi makalah, rumusan, tujuan, manfaat dan sebagainya. Tapi kalau makalah umum saja, pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluannya latar belakang, rumusan, tujuan. Ini saya akan perlihatkan untuk mengatur margin ya, kemarin sudah dijelaskan tadi. Oke ya. Ini untuk marginnya top ya, betul ya. Bacanya top, bottom, bawah ya. Left dan right, 4-3-4-3. Ini biasakan dari sekarang. Buatnya seperti itu terus. Ya. Terus untuk ukuran untuk kertasnya ya, ingat-ingat menggunakan kertas A. Itu covernya model kayak gini ya. Pak, covernya ada di tengah, Pak ada covernya yang di yang apa itu logonya ada yang di tengah, ada yang di atas dan sebagainya. Standarnya apa? Ya memang di atas. Karena logo itu adalah identitas, jadi di atas itu. Untuk ukurannya ada semuanya. Ya, ini materi ini silahkan Anda bisa unduh di LMS ya, Learning Management System. Anda unduh. Ini sangat saya sajikan bertahapan-tahapan. Di sini ada ukurannya. Untuk logo ini biasanya kalau nggak cempluk gitu ya, gendut ya, terlalu kurus atau terlalu besar. Ini ada ukurannya 6 sampai dengan 7 cm gitu ya. Ini modelnya seperti ini. Oke. Ya. Ini yang biasanya agak mungkin beberapa kali. Kalau makalah itu dibuat satu penulis saja, tidak perlu nama, nomor, NIM gitu ya, tapi tinggal nama sama NIM saja. Tetapi kalau per kelompok ini harus nomor, nama, NIM. Kenapa Pak harus seperti ini? Untuk untuk mengetahui bahwa angka ini apa namanya. Ternyata NIM, nomor induk mahasiswa. Ini nama, ini nomor urut itu dan sebagainya. Dan ini biasanya yang terbolak-balik di bagian akhir ini. Sekali lagi urutannya adalah prodi, fakultas, universitas, terus tahun, jangan tahun akademik ya. Nanti kalau 2018 atau 2020, 2021 berarti buat makalah kayak gini nanti umurnya sampai 2 tahun gitu. Jadi model seperti itu. Lanjut berikutnya halaman judul sama seperti logo yang di sini. Cuma kalau halaman judul itu ada halamannya gitu ya, pakai angka Romawi. Nah, ini yang selalu tadi yang saya pertegas apa bedanya daftar pustaka dan
prakata gitu ya. Kalau prakata itu buatan sendiri, isinya apa? Ucapan terima kasih gitu ya. Maka di skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya atau karya ilmiah yang lain itu isinya kan ucapan terima kasih pada rektor, dekan, dosen dan sebagainya. Itu mulai seperti itu. Tetapi kalau daftar pustaka itu isinya bukan ucapan-ucapan terima kasih, tapi review dari apa? Dari tulisan. Makanya kata pengantar itu, mohon maaf ya, kata pengantar itu tidak ada di makalah harusnya. Kata pengantar itu di buku, itu biasanya seperti itu kan. Nah, tapi kalau makalah pakainya prakata, skripsi pun pakai prakata, tesis, disertasi pakai prakata, karena isinya apa? Cuma ucapan-ucapan terima kasih, puji syukur dan ucapan terima kasih atau rasa syukur. Ini yang sering terlewatkan ya. Di sini saudaraku ya. Biasanya di sini tulisannya apa Anda? Penulis. Padahal Anda bukan tukang ketik gitu ya. Tukang ketik itu tukang rental gitu ya. Penyusun, Anda tidak tukang fotokopi yang menyusun, tetapi Anda adalah pemakalah. Makanya tadi si moderator atau Mbak moderator mengatakan akan disampaikan pemateri satu. Itu namanya orang gitu ya. Pelaut, pelakor enggak ya? Apa lagi? Yang pelaut, petani, pejabat dan pemain ya, gitu ya. Pokoknya ingat-ingat ini. Tetapi kalau skripsi, apakah peskrip? Bukan ya. Skripsi adalah iya betul ya. Nih, kota, bulan, tahun. Membuat daftar pustaka diperhatikan. Ini sudah ada ukurannya semuanya. Ya, rata, tidak ada yang menjorok. Karena makin menjorok, makin jorok dan tidak baik. Rata, tidak ada yang menjorok. Ditulis kapital awal di numbering ya. Penomorannya ini. Menggunakan angka ini ya. Penomoran tidak perlu ditulis. Sangat lengkap ini, bisa diunduh nanti ya, dipelajari ya. Tuh membuat pendahuluannya ini tadi sudah saya sampaikan, minimal lah ada 3 atau 4 gitu ya. Latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Coba dilihat lagi. Iya, kayak gini. Rata, tidak perlu menjorok. Biasanya kan Anda menjorok sini ya. Untuk paragraf ini ada hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Nah, terus rumusan harus ada redaksi agar view atau tampilannya menarik gitu ya. Ini modelnya. Kalau ini contohnya nih tidak ada kayak hitung-hitungan. Ini. Harusnya di sini ada apa? Redaksi. Sesuai dengan rumusan masalah. Tujuan rumusan makalah ini adalah sebagai berikut. Kayak gini lah. Kalau rumusan itu berdasarkan latar belakang, kalau tujuan itu berdasarkan masalah. Oke. Manfaat, pembahasan sama ya. Modelnya kayak gini. Ini yang terakhir saya sampaikan. Tetaplah istiqomah. Meskipun subjudul beranak rata, tidak perlu menjorok gitu ya. Istiqomah apa? Istiqomah, teguh pendirian gitu ya. Memang bagus istiqomah itu istri 3 kumpul saomah. Rata ya. Penutup terakhir ini modelnya kayak gini. Ya. Simpulan bukan kesimpulan, karena simpulan itu hasil dari menyimpulkan. Oke, materi full secara lengkap bisa diunduh atau bisa di download di LMS Learning Management System. Yang saya sampaikan lagi penegasan, tadi ada yang bertanya, bagaimana Pak penulisan apa itu? Dan sebagainya tahun 2022 ya. Anda kan dulu belajarnya apa? Nata, Opo gitu ya. Padahal di sini sudah ada fasilitas. Perhatikan untuk pembuatan daftar pustaka. Misalnya di sini referen, add new. Ini ada pilihan ya, type of source. Ini kan ada buku, ada session, ada jurnal, artikel dan sebagainya. Gitu. Tinggal tulis saja, klik ya. Misalnya, terus author itu apa? Author penulis ya. Misalnya Setiawan Kurniawan, Kurniawan ya. Judulnya Aku Tahu
Tahu? Aku mau gitu ya. Ya, year artinya apa year? 2000, misalnya 2020. City, kota gitu ya. Jepara. Publish, penerbitnya Arista. New Irsyad misalnya gitu. Kita tinggal klik saja, klik, iya muncul Kurniawan 2020. Pak, nanti kalau sudah kutipannya banyak Pak, gampang, tinggal kursornya atau dalam bahasa kerennya itu ketip-ketipnya gitu ya. Ketip-ketipnya tinggal referen, bibliografi, jadi deh, gitu ya. Tinggal kita edit, daftar, pustaka, itu ya. Jangan natu ini susah ini. Kalau buku ini sudah dimiringkan sendiri, nggak miring gitu ya. Nggak bisa miringkan. Nanti kalau misalnya ada 50 atau 3 lembar satu teks itu gampang gitu. Pakainya apa? Microsoft bisa. Pakai Mendeley bisa, pakai Zotero bisa, gitu ya. Ini jadi polemik perdebatan. Pak, ini namanya dibalik atau gimana Pak dan sebagainya. Pak Eka selalu mempertegas gitu ya. Kalau nama luar itu nama paling belakang itu adalah nama yang di depan. Cristiano siapa itu? Ronaldo ya, Ronaldo ya. Lionel Messi panggilannya Messi, tapi Eka Setiabudi orang Budi gitu ya. Kalau orang Indonesia itu di depan, Eka Setiabudi Eka, Yusinta Eka Farida Yusinta. Cuma tadi yang yang ditanyakan Mbak Puji itu, kalau Pujiati Ati gitu di Learning Management System, silahkan Anda buka tugasnya pada pertemuan yang ke-11 ya. 11 atau 12? 11 itu ya. Nah, di LMS ya. Oke, nanti diunduh, terus kemudian nanti dikumpulkan lagi. Itu ya. Temanya membuat makalahnya adalah sesuai dengan relevansi ini. Nah, coba buatkan satu buah makalah, temanya adalah pembelajaran pasca pandemi. Saya kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang presentasi yang luar biasa gitu ya. Semoga dimudahkan dalam segala urusan gitu ya. Didekatkan dengan rezekinya dan juga jodohnya. Amin gitu ya. Saya kira seperti itu. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf ya. Jadi saya pertegas bahwa makalah itu wajib hukumnya untuk dipahami dan dimengerti, karena makalah itu menjadi pendamping kita, menjadi sesuatu yang tidak asing lagi, karena dari semester 1 sampai dengan semester 7 kita ketemu dengan yang namanya tugas makalah itu. Sekali lagi jangan sampai terlambat tugas Anda, dilihat di LMS-nya gitu ya. Untuk tindak lanjut berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Gitu, saya kira kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi kali hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya, tetap optimis, jangan merengut, jangan banyak beban gitu ya. Karena orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang harus optimis gitu ya. Jangan pasrah dengan keadaan atau tak berdaya dengan keadaan. Dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dulu kan?